Shalom adik-adik semua dan juga teman-teman. Senang sekali saya bisa kembali membagikan tutorial tentang gambar ornamen ya. Jika di video yang lain saya juga telah membagikan bagaimana kita menggambar ornamen dengan menonjolkan keseimbangan simetris horizontal atau kanan dan kiri. Dan kali ini saya ingin membagikan bagaimana kita menggambar ornamen dengan mengutamakan atau menggunakan 3 keseimbangan sekaligus, yaitu keseimbangan simetris kanan dan kiri atau horizontal, kemudian keseimbangan simetris atas bawah atau vertikal, dan juga keseimbangan diagonal, yaitu keseimbangan dari sudut ke sudut yang berlawanan ya. Nah, kali ini kita hanya akan menggunakan garis-garis lurus semua ya. Jika di video yang lain saya menggunakan garis-garis lengkung, menggunakan jangka, nah kali ini kita akan manfaatkan garis-garis lurus semua menggunakan penggaris dan mengutamakan 3 keseimbangan tadi ya. Yuk kita langsung mulai saja. Semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman semua, juga buat adik-adik semua yang sedang belajar tentang gambar ornamen ya. Untuk menggambar ornamen geometris dengan menggunakan keseimbangan horizontal, keseimbangan vertikal, dan sekaligus keseimbangan diagonal, kita gunakan kertas yang memang sisi-sisinya sama panjang ya. Jadi bagian sisi atas, bawah, kanan dan kiri harus sama panjang ya. Itu untuk menggambar ornamen dengan 3 keseimbangan sekaligus ya. Nah, sebelum kita menggambar, terlebih dahulu kita siapkan bidang gambarnya. Kita akan membuat bidang gambar di kertas ini ya. Kita ukur 1 cm dari tepi kertas ya. Jadi kita buat berkeliling 1 cm dari tepi kertas. Kita ukur dulu supaya bidang gambarnya bisa rapi dan tepat ya ketika kita gunakan untuk menggambar ornamen geometris nanti ya. Karena di dalam menggambar ornamen geometris ini, apalagi dengan menerapkan keseimbangan simetris, kita harus buat benar-benar gambarnya ini cukup akurat ya ukurannya ya. Jadi nanti hasilnya pun benar-benar bisa tepat keseimbangannya seperti yang diharapkan ya. Kita buat bidang segi 4 dulu di sini. Ya, ini bidang yang akan kita gunakan untuk menggambar ornamen. Kemudian sebelum kita menggambar motif ornamennya, kita akan tentukan dulu garis-garis bantu yang menjadi sumbu-sumbu dari keseimbangannya nanti ya. Misalnya di sini kita gunakan keseimbangan diagonal, berarti kita akan membuat sumbu garisnya arahnya diagonal seperti ini ya. Dari sudut ke sudut kita tarik garis dulu, kemudian dari sudut yang lain juga sama, kita tarik garis menyilang. Ya, garis-garis ini akan menjadi sumbu ketika kita menentukan keseimbangan diagonal. Misalnya sumbu yang ini untuk menentukan keseimbangan dari sisi yang sudut kanan atas dengan sudut kiri bawah. Jadi keseimbangan kebalikannya. Kemudian untuk diagonal yang satunya lagi berarti keseimbangan dari sisi yang kiri atas dengan yang kanan bawah ya. Ini untuk sumbu-sumbu untuk menentukan keseimbangan diagonal. Nah, sekarang karena gambar ornamen yang akan kita buat ini menggunakan keseimbangan horizontal dan vertikal sekaligus, maka kita juga harus membuat sumbunya untuk keseimbangan horizontal, keseimbangan kiri dan kanan. Kemudian nanti ada garis di sini untuk menentukan keseimbangan vertikal antara atas dan bawah ya. Kita akan buat sumbu melewati titik silang ini.
supaya garisnya lurus dan tepat, kita coba ukur dulu kira-kira ini berapa jaraknya dari garis tepi ke tengah-tengah. 9,5 cm, berarti kita ukur juga 9,5. Kemudian kita tarik garis ke bawah melewati titik tengah. Begitu juga dengan garis yang horizontalnya, yang untuk menentukan keseimbangan vertikal, maka diukur juga 9,5 ya. Ya, sekarang garis-garis sumbu yang kita perlukan sudah kita gambar. Sekarang kita tinggal menggambar motif-motifnya, motif ornamen yang ingin kita gambar. Sebenarnya bebas motifnya ya, tapi kita harus perhatikan nanti motif-motif itu bisa diterapkan untuk keseimbangan yang ingin kita gunakan saat ini ya. Kita gambar dulu di satu area bidang gambar dulu ya, satu bagian, supaya nanti memudahkan kita membuat pantulan-pantulannya atau bidang-bidang kebalikannya. Kita mungkin ukur juga bagian-bagian tertentu ketika kita menggambar motif-motifnya. Misalnya dari atas ini kita gambar atau kita tentukan ukurannya, misalnya di sini 3 cm ya, kita kasih tanda 3 cm. Kemudian di sebelah atas kita tentukan juga, misalnya di sini dari sumbunya 1,5 ke kanan 1,5, kita tentukan titiknya dulu. Kemudian kita tarik garis ke titik pertama tadi seperti ini ya. Mungkin agak kurang pas ya. Di sini keakuratan ketika kita menentukan posisi garisnya akan menentukan juga hasil akhir gambar ornamen kita ya. Ya. Kemudian misalnya di sini kita tentukan juga dari ujung ini kita tarik ke atas 1,5 cm, kemudian kita hubungkan ke titik ini ya, misalnya seperti ini ya. Satu bentuk motif sudah muncul. Nah, kemudian kita akan gambar motif yang sama di area-area yang lain nanti ya. Namun kita bisa juga tentukan dulu di bagian ini, kita selesaikan dulu juga bisa. Misalnya di sini kita ukur dari sudut ini, kita ukur misalnya 1 cm ya, 1 cm kita tandain. Kemudian di sisi yang lain kita ukur dari jarak atas ini ya, yang sudut tadi 3 cm. Berarti di sini juga 3 cm juga nanti ya. Ini kita tarik garis ke sana ya. Dan ini juga ditarik ke sini ya. Kemudian kita buat di tengahnya, misalnya kita mulai dari tengah, gantian dari tengah. Di sini kita ukur 4 cm dari titik pusat, 4 cm ya. Kemudian di sini kita ukur 2 cm dari pusat, kemudian tarik garis ke sini ya. Kemudian sama di sisi yang lain pun nanti kita akan ukur yang sama ya. Jadi di sini berarti 2 cm juga. Kemudian dari pusat
kita ukur lagi 7 cm, kita kasih tanda, kemudian kita hubungkan ke ujung motif yang di tengah ini ya, tarik garis dari sini ke sini ya. Selanjutnya kita akan buat di sisi-sisi yang lain sekaligus sebelum ini jadi semua, supaya tidak terlalu rumit. Jadi kita mulai lagi, kita bikin pantulan-pantulannya ya. Kita mulai dari tengah, bisa dari yang pertama di atas ini juga bisa ya. Misalnya dari tengah kita ukur ke sini tadi 4 cm, berarti ke sini juga 4 cm. Ke sini juga 4 cm. Ke bawah juga 4 cm ya. Kemudian di sini tadi 2 cm, berarti dari sini juga diukur 2 cm ya. Di sini juga sama, kita ambil titik 2 cm. Nah, kemudian dari titik-titik ini kita tinggal hubung-hubungkan ya. Maka otomatis akan menjadi pantulan-pantulan motif yang kita gambar ya. Dan di sini akan sekaligus terbentuk keseimbangan yang kita inginkan, yaitu keseimbangan vertikal, horizontal, dan diagonal sekaligus ya. Kemudian kita lanjut, di sini tadi kita ukur dari tengah 7 cm, maka di sini juga kita ukur 7 cm. Kita tandai, kemudian di sisi yang lain juga 7 cm. Di sini pun kita ukur 7 cm. Kemudian kita akan tarik garis ke ujung motif yang di tengah ini ya. Otomatis akan terbentuk keseimbangannya ya. Pantulan-pantulan motifnya akan langsung terbentuk. Ya, langsung terbentuk motifnya. Kemudian kita akan gambar motif yang di atas ini ya. Tadi kita ukur jaraknya ke kiri dan ke kanan 1,5, maka di area yang lain kanan, kiri, dan bawah juga sama. Kita buat 1,5, tandai dulu 1,5. Di sini juga 1,5 ya. Kemudian di bagian bawah juga sama. Kita tandai 1,5. 1,5 juga, di kanan pun sama ya. Kemudian tadi dari tepi kita ukur 3 dan 1,5, berarti di sini juga sama, diukur 3 dan 1,5. Di sini pun sama ya, 3, di sini 1,5, di sini juga sama, 3, 1,5. Tinggal kita hubungkan dengan garis ya ke sini. Ya. Ini ya langsung terbentuk. Yang di sini pun sama, tinggal hubungkan garis. Ya, otomatis langsung jadi ya keseimbangannya. Kemudian garis yang panjang ini
tadi kita ukur dari atas 4 cm 4 cm ke kanan dan kirinya 4,5, berarti sama ya. Dari sini kita ukur 4 cm, kita buat tanda dulu. Di sini juga 4 cm sama, kemudian ke samping 4,5, berarti dari sini 4,5, sini juga 4,5 sama, ditandain dulu ya. Kemudian di sini juga sama, 4,5, di sini juga 4,5. Kemudian ke tengah tadi juga sini 4 cm, di sini juga sudah ada tadi 4 cm, tinggal kita ke sisi yang lainnya 4,5 dari sini, kemudian ke sininya juga 4,5 ya. Tinggal kita hubungkan dengan garis satu, kemudian ke sana juga. Di sini sama, kita hanya mengulang-ulang, letaknya saja yang kita buat di sisi yang lain ya. Kemudian dari sini ini tarik garis ke sana, ini ke sisi sini ya. Oke ya, otomatis langsung terbentuk ya motifnya. Kita bisa tambahkan lagi motif yang lain ya. Misalnya di sini kita ukur 3 cm dari ujung ini ya, 3 cm. Kemudian dari sini juga 3 cm sama, di sisi yang lain 3 cm juga ya, ini 3 cm juga ya. Kemudian kita akan bentuk motifnya. Mungkin tidak semuanya harus kita ukur, misalnya kita memanfaatkan bagian-bagian yang sudah ada, misalnya ya, misalnya di sini kita dari sini ke sini untuk meletakkan penggarisnya, kemudian kita buat garis bantu di sini ya. Misalnya kita coret dulu sini, tipis dulu, kemudian di sisi yang lain juga kita coret dulu. Di sini sama, ini untuk meletakkan posisi motifnya nanti ya. Satu, coret lagi, kemudian dari sini letakkan penggarisnya, menghubungkan ke sini, kemudian kita coret ya. Nah sekarang dari garis-garis coretan ini hanya untuk garis bantu, kita akan ukur masing-masing 1 cm dari sumbu yang diagonal ini ya. Di sini 1 cm, ke sini 1 cm. Di sisi yang lain juga sama, 1 cm, di sini 1 cm. Ini juga sama, 1 cm, dan di sini 1 cm. Kemudian ini juga sama, di sini 1 cm, di sini 1 cm. Nanti kelebihannya ini akan dihapus, jadi kita hanya ambil bagian ini saja ya. Tarik garis ke sini, kemudian ke ujung ini ya. Di sini juga sama, tarik garis. Ya, di sini juga sama.
ya. Garis kelebihannya kita hapus, yang tidak kita perlukan kita hapus. Ya. Nah, untuk garis-garis yang di dalam ini kita biarkan seperti ini boleh, atau mungkin ada yang kita hapus juga boleh ya. Itu terserah teman-teman atau adik-adik semua ingin motifnya seperti ini, atau misalnya contoh, misalnya bagian yang sisi yang pendek ini kita hapus di dalamnya ini ya, jadi hanya dua bagian yang kita ambil. Ini juga sama, berarti dihapus semua ya. Ini kita hapus juga ya, muncul motif baru lagi ya. Nah, dari motif ini kita bisa tambahkan juga motif yang lain ya. Misalnya dari sudut ini ya, dari bentuk yang terakhir kita buat tadi, kita bisa misalnya kita sambungkan ke sini, tapi kita tarik garisnya hanya sampai di sini misalnya, stop, bisa juga jadi motif baru ya. Kemudian dari sini kita sambungkan ke sini ya, sama ya, kita tarik garis ya, muncul motif baru. Ini berarti juga harus kita lakukan hal yang sama ya. Di sini, ke sini, yang ini juga sama, sini, ini juga ya. Dari sini kita sambungkan ke arah ini, tapi tarik garis di sini saja ya. Ini ke sini ya, tarik garis ya, mulai terbentuk motif lagi. Jadi akan semakin bervariasi motif yang kita gambar ya. Di sini pun masih bisa kita tambahkan, atau hanya cukup berdiri sampai sini, tergantung kreativitas teman-teman dan adik-adik semua, apakah mau seperti ini saja atau mau tambahkan motif yang lain. Misalnya dari sini kita tambahkan motif ke sini misalnya, boleh ya. Jadi nanti akan semakin bervariasi motifnya ya. Dari sini tarik garis lagi ya, jadi motif lagi. Ya, menentukannya motifnya mau seperti apa tergantung kreativitas kita masing-masing ya, boleh ya. Ya, muncul motif lagi baru ya. Ya, ini pun bisa ditambahkan yang lain atau cukup sampai di sini juga bisa. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk kita menggambar motif-motif ornamen dengan menerapkan keseimbangan diagonal, keseimbangan horizontal, dan keseimbangan vertikal ya. Tahapannya kurang lebih seperti ini. Kita bisa menggunakan bentuk keseimbangan ini untuk menciptakan ornamen yang bermacam-macam, yang berbeda-beda ya. Dengan tentu kita buat ukuran-ukuran yang tepat, maka ornamen yang kita gambar pun apapun motifnya pasti akan terbentuk dengan baik dan indah juga ornamennya ya. Nah, setelah ini kita tinggal variasikan pewarnaannya, dan juga bentuknya bisa kita tambahkan lagi juga masih memungkinkan ya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini boleh bermanfaat dan menjadi berkat buat teman-teman semua dan adik-adik semua dalam kita sama-sama mengembangkan motif ornamen geometris ini ya. Sampai bertemu dalam video-video yang lain. Tetap semangat dalam berlatih, dalam berkreasi, dalam kita membentuk berbagai macam motif ornamen yang lain lagi, dan yang juga tentunya semakin bervariasi motif yang kita buat, maka kita akan bisa memperkaya motif-motif ornamen di
bidang seni rupa khususnya ya. Dan ini juga bisa kita terapkan dalam bentuk yang lain, bukan hanya sekedar dalam bentuk gambar di atas kertas, kita bisa terapkan juga dalam ornamen yang dalam wujud yang berbeda. Misalnya bisa juga diterapkan dalam ornamen kaca hias, juga bisa dengan motif seperti ini ya. Sampai ketemu lagi dalam kreasi yang lain. Tetap semangat berkreasi. Tuhan memberkati.